นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสัตตาเนนะสีเลนะสัญญเมนะตะเมนะจาติbagi siapapun yang dengan kebajikan berupa perdana menjalankan sila, mencegah dan menahan hal buruk untuk tidak masuk ke dalam batin. Adalah harta karun yang telah tersimpan dengan baik. Ibu, bapak, saudara-saudari, para upasika, upasaka, budiwati dan budiman yang berbahagia. Rasa sukacita saya pada malam hari ini di mana ibu bapak berkenan datang untuk bersama-sama melakukan hal yang bajik, hal yang mendatangkan manfaat, mendatangkan kemuliaan yang tidak kecil, baik bagi diri sendiri, baik bagi orang-orang yang kita cintai, baik kepada para bante bhikkhu sangha, termasuk secara langsung atau tidak langsung kepada Sang Buddha. Termasuk juga kebajikan yang kita lakukan kepada semua makhluk tanpa pengecualian. Ini adalah yang pada malam hari ini sedang kita lakukan. Saya bukan berkata berlebihan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Oleh karena ini kenyataannya, hal bajik, orang bijaksana melihat bukan kerugian, melainkan adalah manfaat.
Meskipun tentu sementara lainnya, yaitu mereka yang tersesat jalan atau ditutupi kegelapan, memandang sebaliknya, bahwa kebajikan itu adalah kerugian, setidaknya bagi diri sendiri. Tentu ini satu tantangan bagi kita secara berpribadi untuk meneguhkan diri pada satu pengertian bahwasanya demikian ini benar, sebagaimana para bijaksanawan dalam hal ini Sang Buddha sebagai terutamanya memiliki pengertian tentang kebajikan, yaitu adalah manfaat, adalah keberkahan, adalah kebahagiaan. Kebahagiaan memang ada banyak jenis, termasuk beberapa bentuk sesuai dengan pintu indera yang mengetahui hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan. Ada 6 pintu indera. Termasuk juga ada berbagai jenjang kebahagiaan atau kepuasan atau kesenangan. Termasuk orang yang dipenuhi oleh kebencian, oleh keserakahan yang berlebihan. Mereka anggap atau mereka rasakan sebuah kebahagiaan. Boleh disampaikan contoh sederhana di sini. Si A yang geram terhadap si B, dan kegeraman ini sedemikian kuat sehingga ingin melukai, menyakiti si B. Di saat si A berkesempatan untuk melukai, menyakiti si B, si A ini melakukannya dengan keleluasaan dalam rangka menyakiti si B. Si B menjadi tersakiti, menjadi celaka. Tersakitinya atau celakanya si B oleh si A yang dipenuhi oleh kegeraman, yaitu kebencian yang sangat kuat, adalah sebuah kebahagiaan. Dan ini nyata kebahagiaan, kepuasan, kelegaan, kesenangan. Tentu meskipun ini adalah
nyata sebagai kebahagiaan bukan hal yang diarahkan, bukan hal yang dianjurkan, bukan hal yang diajarkan oleh para bijaksanawan, apalagi seorang Sama Sambuddha. Sebagaimana tadi dibaca Nidikanda Sutta beserta terjemahannya, kesenangan-kesenangan indrawi memang adalah bagian dari kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan kesenangan indrawi itu mengandung risiko tinggi. Risiko harus berupaya keras untuk mendapatkan dan belum tentu berhasil mendapatkan. Kecewa karena gagal. Atau kalaupun sudah mendapatkan, tidak menutup kemungkinan kecemasan terhadap hal yang menyenangkan yang barusan dia dapat atau yang sedang dia pegang muncul dengan berpikir, seberapa lama ya hal menyenangkan yang aku dapatkan ini bisa bersama denganku. Dan tidak sedikit jumlah orang, termasuk juga tidak rendah tingkatan kecemasan orang atas hal-hal menyenangkan yang meskipun diri sendiri telah upayakan, telah dapatkan, telah capai dan berhasil dia pegang. Ternyata kesenangan atau kebahagiaan jenis itu ada sisi celah, ada risiko tinggi, dan kalaupun belum terlepas dari apa yang menyenangkan itu, kebahagiaan yang dia rasakan dari mendapatkan sesuatu yang menyenangkan yang bersifat lahiriah, yang bersifat indrawi, yang bersifat fisik, jasmaniah, tidak bisa dia yakinkan bisa bertahan bersamanya. Dan ini akan menghantam, akan mengerat, akan mengikat kencang hati hingga hati terhimpit, sesak, terhimpit sesak oleh kecemasan, oleh ketakutan. Sang bijaksanawan Guru Agung Sama Sambuddha membeberkan, demikian itu memang kenyataannya. Kebahagiaan indrawi memang sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah salah satu jenis kebahagiaan. Bagaimanapun ada risiko-risiko. Cepat atau lambat, kecemasan yang menghantui si pemilik terkait bahwasanya hukum ketidakpastian, hukum ketidaktetapan, hukum ketidakkekalan yang kita menyebutnya anicca mencengkeram segala bentukan. Suatu ketika
menjadi terlepas dari hal yang menyenangkan yang telah dicapai. Dan terlepas dari hal yang menyenangkan, pada umumnya akan menjadi kecewa. Kekecewaan ini tentu tidak dimengerti sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai sebuah kebahagiaan, melainkan adalah penderitaan. Ini ibu bapak, ada kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih luhur, yaitu dengan sebagaimana diangkat di awal tadi, melalui dana pemberian, sila tata kebiasaan yang baik, sanyama dan dhamma, yaitu pencegahan atau penutupan dan penahanan atau peredaman hal-hal buruk di dalam batin. Dana pemberian, kita memberi sesuatu yang bagi kita kecil artinya, mungkin bagi orang lain berarti besar, dan belum tentu seseorang, meskipun menganggap apa sesuatu yang dimiliki itu berarti kecil bagi dia, dia rela, dia leluasa hati, dia bersenang hati membagikannya kepada yang lain. Dan dengan memberi itu, kira-kira yang diberi menjadi senang atau menjadi kecewa? Pihak yang memberi, yang memberinya itu dengan keleluasaan, kepuasan hati. Biasa saya mencontohkan si A dan si B. Si B yang sakit, butuh obat. Si A yang bukan keluarga dekat, bukan teman dekat, mengetahui si B sakit dan butuh obat yang dia punya. Si A tergerak hatinya memberi obatnya kepada si B. Si B menerima obat dengan rasa penghargaan atas pemberian itu, meminum obatnya, sembuh dari sakit. Si B yang sembuh dari sakit ini menjadi kecewa atau menjadi bahagia. Si A melihat si B sembuh dari sakit oleh obat yang dia berikan kepadanya, menjadi kecewa atau menjadi bahagia. Kira-kira tingkatan jenjang bobot kebahagiaannya dari keduanya, si B dan si A ini, mana yang lebih berat dan mana yang lebih tinggi? Terlebih jika sekian orang melihat kejadian, mengetahui kejadian itu, oh si B sembuh dari sakit, oh si A memberi obat itu kepada si B yang membuat si B itu sembuh.
Jika mereka akan memuji, akankah mereka memuji si B dalam sebab sembuh dari sakit, atau memuji si A yang dengan kerelaan, dengan kepedulian, dengan hati yang baik memberi obat yang dibutuhkan oleh si B? Dipuji orang sekedar basa-basi memang tidak sulit mendapatkannya. Tetapi dipuji dari hati yang sungguh-sungguh tidak mudah. Tidak gampang orang bisa mengakui keberadaan orang lain. Dan kalau ada seseorang yang mau mengakui, bersedia mengakui tanpa dipaksa, tanpa didesak, tanpa diintimidasi, itu sesuatu yang langka sesungguhnya. Dan ini manfaat nyata, manfaat dari yang namanya berdana memberi. Kepada siapa? Kepada pihak yang memberi, bukan pihak yang menerima. Yang menerima bagaimana? Kecewa tidak? Tidak kecewa. Yang memberi bagaimana? Kecewa tidak? Berbahagia dan mendapatkan manfaat berganda. Bukan hanya kebahagiaan karena telah melepas, memberikan apa yang dia miliki, tetapi memungkinkan mendapatkan pujian, memungkinkan mendapatkan penghargaan, penghormatan, memungkinkan untuk didekati, diajak bergaul, memungkinkan dilindungi oleh, jangankan ia yang pernah mendapatkan kebaikan dari dia, mereka yang tidak pernah mendapatkan kebaikan langsung dari dia, tahu ia adalah orang baik, dengan senang hati menolong tanpa perlu diminta. Itu yang dikatakan di masyarakat dewa-dewa penolong. Kita tidak mengenal mereka, tapi mengapa mereka dengan senang hati membantu saya di saat saya ada musibah, di saat saya membutuhkan? Tapi mereka mengenal. Bahasa sehari-hari sini namanya apa? Kuijin, bukan? Sesungguhnya mereka itulah yang disebut dewa penolong itu. Dan dikatakan selanjutnya, kebajikan-kebajikan selain dari dana, menjalankan sila, dan mencegah, menggeladi, atau meredam hal buruk di dalam batin, memberikan manfaat luhur, manfaat mulia yang tak ternilai, mulai jenjang duniawi sampai surgawi, sampai melampaui dunia dan surga, apalagi alam sengsara. Redam, padam, lenyap penderitaan beserta akarnya. Dikatakan bahwa kebajikan di hari ini, malam ini mulia karena memberi obat kepada satu orang itu saja sudah memberikan manfaat sedemikian rupa. Yang mendapat manfaat berapa orang? Satu orang.
tetapi melakukan kebajikan seperti situasi pada malam hari ini, memberikan barang keperluan sebagai sanggadana, yaitu pemberian kepada biku sangga, mendukung mereka-mereka yang luhur yang mulia, mendukung mereka-mereka yang menjalankan hal-hal luhur dan mulia, mereka-mereka yang berusaha menjadi luhur, menjadi mulia. Ini adalah kebajikan yang lebih tinggi. Dan secara langsung atau lebih dapat dikatakan secara tidak langsung, dengan kita support, dengan kita sokong, dengan kita mendukung biku sangga, selain pribadi beliau masing-masing mendapatkan manfaat berupa kelancaran, kenyamanan dalam hidup, kiprah, perilaku, atau pekerjaan, atau karya dalam keseharian beliau, entah apapun, tidak lepas dari demi berbagi manfaat kepada siapapun yang membutuhkan. Dan kemungkinan beliau melanjutkan hal-hal bajik itu akan terhenti, akan tersendat, akan terhambat tanpa support, tanpa dukungan kita. Secara tidak langsung kita telah membuat orang siapapun mendapatkan manfaat berupa mengerti nilai-nilai kebajikan, mengerti nilai-nilai luhur lewat bante-bante biku sangga yang kita sokong. Lebih dari itu, satu kebajikan luhur lagi. Dengan menyokong para biku sangga, mengumandangkan ajaran Sang Guru Agung Sang Buddha, secara langsung tidak langsung kita telah menturut serta berpartisipasi dalam mengagungkan kemuliaan Guru Agung kita. Sehingga mengapa dikatakan bukan berlebihan saya mengatakan perbuatan bajik yang kita lakukan pada malam hari ini adalah perbuatan bajik yang istimewa. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat banyak. Ada dana, ada sila, ada bawana. Tapi saya pikir saya perlu tahu diri dengan keterbatasan waktu. Dana ini secara ringkasnya saja, pemberian ini nama lain dari aloba. A tidak, loba serakah. Dalam bentuk berbagi, melepas, itu adalah bentuk aktifnya dari aloba. Tidak kikir, tidak serakah, itu adalah aloba. Tapi mau berbagi itu sesuatu yang sangat positif. Manfaat dari aloba, apalagi dalam bentuk pemberian dana ini, apakah perlu diulangi lagi? Ini manfaat aloba, apalagi berbagi dengan dana, tentu akan berlipat ganda. Menjalankan tata kebiasaan yang baik
yang kita mengerti dengan istilah sila, yang artinya adalah itu tadi, kebiasaan yang baik. Bertekad mencegah diri dari membunuh, bertekad mencegah diri dari mencuri, bertekad mencegah diri dari berzina, bertekad mencegah diri dari berbohong, termasuk berkata kasar, termasuk menghasut, termasuk membual. Bertekad mencegah diri dari minum minuman yang memabukkan. Ini semua demi hancurnya dosa atau cacat atau noda atau rusak atau iritasi. Jika salah satu dari 5 ini dilanggar, tidak ada dewa yang menghukum, para Buddha juga tidak mendenda, tidak ada setan yang mengganggu. Tapi ini nyata sebagai konsekuensi. Begitu salah satu dari 5 ini dilanggar, ada rasa iritasi. Itu sudah menjadi normal, menjadi wajarnya demikian. Rasa iritasi mendatangkan kegelisahan, ketidaknyamanan, kira-kira itu sebuah kebahagiaan ataukah penderitaan? Dan ini mendatangkan rusak, menjadi rusak. Hidup yang biasa-biasa menjadi rusak. Dikucilkan orang, dihina orang, dijauhi orang, dicemooh orang, bahkan dihukum, disiksa, atau diberi hal-hal tidak menyenangkan yang lain, baik secara tempo dekat maupun tempo lama. Belum lagi jika percaya dengan kehidupan setelah kematian. Ini adalah dampak dari melanggar tata kebiasaan yang baik. Sebaliknya, dengan menjaga merawat sila, terlebih adalah meta yang dimunculkan. Hati tidak menjadi iritasi, hati tidak menjadi rusak, tidak membuat hati pihak lain rusak, tidak membuat hati orang lain menderita, pihak lain menderita. Tetapi dengan meta ini, cinta kasih ini, hati damai, agung, leluasa, lega, lebar, lapang, dan itu melegakan, menyenangkan. Menutup hal buruk yang mungkin akan muncul lewat tutur kata dan tindak tanduk, namanya sila, untuk menghancurkan dosa, kebencian secara umum diterjemahkan. Dan satu lagi, pencegahan dan penahanan diri dari hal buruk dalam batin adalah nama lain dari amoha, ketidaksesatan. Dan ketidaksesatan ini memberikan keselamatan, memberikan kedamaian. Dengan 2 jenis hal, yaitu pengembangan batin yang sifatnya adalah sekedar memotong batang, dan satu lagi pengembangan batin yang sifatnya adalah
mencabut akar. Ini istilah yang mudah membedakan antara samatha bhavana dan vipassana bhavana. Batang yang sudah dipotong peres rata dengan permukaan tanah, kira-kira tampak lagi tidak pohonnya itu. Tapi kalau hujan datang masih muncul lagi tidak. Tapi setidaknya terpotong dulu, padang dulu, lega dulu. Satu lagi adalah dengan mencabut sekaligus akarnya. Akankah muncul lagi? Kira-kira begitulah. Rinciannya nanti bisa dalam retreat 5 atau 7 hari. Ini adalah sekadar yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan yang kita tahu ya sangat berbatas waktu. Oleh karena itu yang penting adalah hikmah kebajikan yang kita lakukan dan disertai dengan pandangan yang benar, pengertian yang benar, kebajikan yang dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, buahnya bermulti-multi. Semoga demikian adanya. Anumodana kepada segenap semuanya, baik yang hadir maupun tidak sempat hadir. Anumodana.